Pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara meningkatkan output hasil produksi berdasarkan kemajuan teknologi dan penyesuaian ideologi. Intinya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Para ahli memiliki pandangan berbeda mengenai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertambahan penduduk, banyak tenaga kerja, banyak output. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan upah turun dan perekonomian akhirnya mandek. Teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan terjadi jika pengusaha melakukan inovasi. Menurut Robert Solow, pertumbuhan berasal dari manusia, akumulasi modal, dan teknologi. Menurut Hera Domar, menekankan pentingnya pembentukan modal investasi yang efektif. Teori historis menurut sejarah. Menurut Friedrich List, fokus pada teknik produksi seperti berburu, beternak, atau bertani. Bertani dan kerajinan, industri. Menurut Bruno Hildebrand, fokus pada cara pertukaran barter, uang, kredit. Menurut Walt Whitman, Rosto modern membagi menjadi 5 tahap, yaitu berikut penjelasan dan analoginya. 1. Masyarakat tradisional masih sederhana, menggunakan alat seadanya, produksi untuk makan sendiri. Contoh, desa terpencil yang bertani hanya untuk makan keluarga sendiri tanpa menjualnya. 2. Pra lepas landas, masa transisi, mulai ada modernisasi. Contoh, petani mulai menggunakan pupuk dan traktor, mulai ada pabrik kecil. 3. Lepas landas, take off, investasi meningkat pesat, industri berkembang sangat cepat. Contoh, negara mulai membangun banyak pabrik besar, jalan raya, dan listrik secara masif. 4. Dorongan menuju kedewasaan, ekonomi tumbuh stabil, teknologi modern diterapkan luas. Contoh, negara sudah bisa memproduksi sendiri barang-barang yang dulunya impor, misal mobil, pesawat. 5. Konsumsi tinggi, pendapatan tinggi, masyarakat sejahtera, fokus pada barang tahan lama dan jasa. Contoh, masyarakat banyak membeli rumah mewah, mobil pribadi, dan berlibur ke luar negeri. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan membandingkan PDB GDP atau PNB GNP tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Rumus, P sama dengan PDB, tahun ini dikurangi PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dikali 100%. P adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk, disertai perubahan fundamental struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Perbedaan pertumbuhan versus pembangunan. Perhatikan perbedaannya. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, angka naik hanya melihat kenaikan GNP atau pendapatan, tidak memperhatikan pemerataan. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, kualitas hidup naik. Kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi, memperhatikan pemerataan dan kesejahteraan. Lalu apa yang menjadi indikatornya bahwa pembangunan ekonomi berhasil, yaitu 1. Peningkatan pendapatan nasional. 2. Terbukanya kesempatan kerja, banyak lapangan kerja. 3. Perekonomian stabil, inflasi rendah. 4. Distribusi pendapatan merata, tidak ada jurang kaya miskin. Next, masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berkembang. Kemiskinan disebut lingkaran setan. Kemiskinan bermula dari miskin, tidak bisa sekolah, tidak punya skill, pengangguran, miskin. Pengangguran, banyak lulusan sarjana, tapi tidak ada lapangan kerja. Ketimpangan distribusi pendapatan, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tingginya pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk bertambah cepat, sementara lapangan kerja terbatas. Strategi pembangunan ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi. 1. Strategi pertumbuhan, fokus membangun modal dan industri. 2. Strategi pemerataan, fokus pada fasilitas sosial sekolah, rumah sakit, jalan agar semua merasakan. 3.
meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM lebih produktif. 4. Meningkatkan tabungan dan investasi agar punya modal untuk usaha. Terakhir, sistem perencanaan pembangunan nasional. Di Indonesia, perencanaan ini menggantikan GBHN sejak 2005, meliputi RPJP Nasional, Rencana Jangka Panjang 20 tahun, RPJM Nasional, Rencana Jangka Menengah 5 tahun. Contoh, RPJM Nasional keempat, tahun 2020 sampai 2024, RKP, Rencana Tahunan yang menjadi pedoman APBN. Kesimpulan akhir, jika suatu negara hanya mengalami kenaikan angka GDP atau GNP, itu disebut pertumbuhan ekonomi. Namun, jika kenaikan tersebut disertai dengan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari negara pertanian menjadi industri, berkurangnya pengangguran, dan pemerataan pendapatan, maka itu disebut pembangunan ekonomi.